Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ferdiasi Sriwijaya dengan NPM 093 sebagai moderator dari kelas TIMJ. Di sini saya akan presentasi bagaimana cara saya mengerjakan proyek EAS dari optimasi sistem, terutama ada program MATLAB-nya yang menggunakan metode PSO. Jadi ini untuk tugasnya di sini adalah studi kasus 1. Ini menggunakan metode laboratorium multiplier, dan nanti yang saya akan jelaskan menggunakan metode PSO menggunakan MATLAB. Ini yang tanpa ada batasan. Kemudian di soal studi kasus 2 di sini menggunakan metode yang sama, yaitu laboratorium multiplier, dan yang di metode ini adalah metode PSO. Di studi kasus 2 ini ada batasan maksimum dan minimum seperti itu. Untuk perhitungan manual saya mendapatkan hasil seperti ini, yang mana nanti sudah ada di laporan ini. Jadi perbandingannya seperti ini. Ini yang namanya metode laboratorium multiplier, didapatkan data seperti ini, dan studi kasus 2 nya juga seperti ini. Caranya itu manualnya seperti ini. Jadi dicari dulu total bebannya, kemudian kita membuat persamaan. Sehabis mencari total harga, total harga bukan total beban, total harga, kita membuat persamaan. Kemudian kita mencari total bebannya dan seperti ini. Kemudian menghitung dayanya, harus dibangkitkan. Kemudian menghitung biaya pengoperasian pembangkit untuk menyesuaikan disesuaikan sama soalnya. Didapatkan total biaya sebanyak ini, dan untuk P-nya masing-masing itu seperti ini. Itu untuk yang soal 1. Kalau studi kasus 2 ya ini. Studi kasus 2 ini cari total harga tiap pembangkitnya yang ini, kemudian buat persamaan dan bla 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 seperti yang tadi caranya. Nah, kalau yang nomor 2 ini dia itu ada batasannya. Jadi ketika kita mendapatkan P1 atau P2 dan lain-lain itu melebihi batas maksimal ataupun minimal, kita itu harus memaksimalkan atau meminimalkan yang paling mentok gitu. Seperti ini. Jadi dia 611, karena itu melebihi batasan, jadi kita harus memaksimalkan maksimalnya, yaitu 600. Seperti itu. Dan didapatkan total biaya sebanyak ini. Nah, untuk perbandingannya seperti yang sudah saya tunjukkan tadi. Nah, perbandingannya ini. Kemudian lanjut ke program MATLAB-nya. Sini untuk yang studi kasus yang pertama, yang pasti diawali dengan memasukkan kemudian ada percepatan juga ini, jadi kemudian ada nilai R-nya ini, kemudian kita saya di sini menulis jumlah populasinya sebanyak 20, kemudian ini variannya ada 3, jadi P1, P2 dan P3. Kalau P4 ini otomatis, jadi kita nggak perlu memasukkan. Kemudian iterasi maksimalnya ini saya beri batasan sampai 50 iterasi. Kemudian untuk X
X di sini pada posisi awal dia sama seperti B, jadi bebas, jadi mulainya berapa itu bebas, makanya ini seperti itu. Kemudian di sini ada mencari bebas, jadi di kode ini tuh dia akan selalu update apabila ada bebas yang paling baru, seperti itu. Kemudian ini untuk simpan data grafiknya, kemudian setelah itu juga kita print ini untuk print kata memulai optimasi. Kemudian ini untuk logikanya itu while atau ketika iterasinya mulai dari iterasi maksimum sebanyak 50 itu, jadi dia bakal nambah satu. Kemudian di sini ada rumus-rumusnya bagaimana supaya iterasi itu bisa terhitung seperti itu. Sini ada P1 dalam kurung X atau apa tadi, kecepatan nilai X, nilai awalnya, nilai data yang X itu merupakan apa namanya, data yang varian pertama dan seterusnya. Kemudian ini untuk rumusnya ini untuk hitung biaya, ini hampir sama kayak yang metode Lagrange multiplier tadi, jadi mengalihkan H dengan cos-nya. Kemudian di sini ada Key-base, yaitu kita mencari Key-base di sini. Dan ini berapa kodenya, ini juga apa namanya, apabila C lebih kurang dari, jadi apabila data fxy yang mana itu ada juga di rumusnya, penghitungan fxy itu kurang lebih atau sama dengan data bebas, maka itu ini bebasnya jadi seperti ini, xc juga. Kemudian untuk mengapikan di common window-nya kita bisa pakai print lagi dengan narasi ini. Kemudian untuk grafiknya ada figur, plot, title, x label, axis, grid, post. Kemudian sini ini juga ada update posisi dan kecepatan. Kemudian hasil akhirnya di sini saya definisikan P, OPT dan P4 OPT-nya dulu. Jadi sebelumnya P OPT-nya didefinisikan dulu, jadi nanti bisa mendapatkan P4 optimasinya. Di sini juga ada hasil akhirnya di print, tampilkan. Kemudian ada grafik konvergensi juga. Oke, saya coba running untuk kasus yang pertama. Jadi saya batasi iterasinya sampai 50 dan grafiknya seperti ini. Kemudian untuk yang objek kedua kurang lebih sama kayak tadi juga, cuman kita memasukkan batasan-batasannya, jadi ini ada tambahan batasan. Minimalnya ada 4 kan, tadi ada P4, ada sampai P4. Untuk minimalnya segini dan maksimalnya segini. Yang lainnya tadi sama kayak program yang pertama juga seperti itu. Oke, coba silakan. Dan ketika iterasi 50 dia berhenti dan melakukan grafik seperti ini. Ini dari video yang saya dari presentasi yang saya sampaikan ini, kesimpulannya itu adalah PSP itu lebih efektif atau mungkin lebih efisien apabila digunakan pada persoalan yang ada batasnya, jadi yang tidak ada batasnya.
Kemudian kalau yang multidialektik range multiplier itu dia lebih efektif kalau ada batasan yang jelas seperti di studi kasus. Seperti itu. Terima kasih. Kemudian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.